pada saat itu atau orang lain ya. Jadi makanya saya bilang lebih baik RK karena ini yang lagi ramai viral nih video 47 detik. Bahwa orang masih banyak yang menanyakan soal keasliannya. Gimana tanggapan Bang Roy sendiri melihatnya? ya, semenjak beredar ya beberapa hari ini video yang viral 47 detik dilakukan oleh RK, saya mengatakan langsung dilakukan oleh RK, itu sebenarnya tidak perlu dipertentangkan lagi keasliannya. Kenapa? Karena dari semua ciri-ciri yang ada ya, apakah itu persingnya, apakah ada tai lalat, apakah itu proporsi muka, dan sudah saya teliti pakai face comparison dan kemudian dengan metrik dan apa itu ya. Cuman saya memang tidak mau kemudian masyarakat harus memperdebatkan tidak atau aslinya. Karena apa? Supaya persoalan ini segera ditangani. Karena supaya yang bersangkutan, karena simpati saya kepada yang bersangkutan, itu bisa segera kemudian melaporkan kasus ini kepada aparat berwajib dan dicari siapa penyebarnya. Ya, kalau pembuatnya itu pun juga sebenarnya bisa dicari. Ya, saya sudah mengeluarkan clue beberapa waktu yang lalu tentang sebenarnya kapan video ini dibuat. Ya, jadi tidak usah kemudian terlalu lama ya. Video ini memang dibuat dalam rentang waktu sekitar 3 tahun yang lalu. Ya, gitu. Jadi di situ itulah kemudian saya timbul simpati saya karena usia RK pada saat itu memang belum cukup dewasa. Jadi dia sebenarnya bisa kemudian melakukan sebagai korban, dan ketika dia kemudian melaporkan yang bersangkutan, bukan saya kemudian membenarkan apa yang dilakukan dalam video itu, sama sekali tidak. Tapi itulah yang saya sampaikan, kenapa saya tidak perlu mempersoalkan lagi asli tidaknya. Ini sudah saya katakan identik. Jadi identik supaya apa? Supaya tidak orang kemudian harus pakai ilmu cocokologi lagi ya gitu, dicocok-cocok. Nggak usah dicocok-cocokkan. Secara saintis ini memang sudah identik. Jadi menurut saya segera kemudian dilakukan tindakan untuk mencari penyebarnya. Karena yang paling salah adalah memang orang yang paling menyebarkan yang pertama kali, dan itu tidak sulit kalau mau dicari. Oh, tapi Bang Roy udah ini loh, menyusuri ke belakangnya seperti apa itu? Jadi bareng tanggalnya kapan gitu? Ya, sebenarnya kan tidak sulit ya untuk melakukan. Cuman memang saya tidak mau terlalu banyak melampaui apa yang nanti mau dilakukan oleh aparat hukum ya gitu. Karena apa? Kan semua kan harus dilakukan secara terstruktur. Ya, semua harus dilakukan juga supaya itu juga bisa nanti secara hukum bisa digunakan. Artinya apa? Peredarannya kapan, di platform apa, itu kan sebenarnya mudah dicari. Ya, pertama kali misalnya di platform, apakah itu di Twitter, apakah itu di IG, apakah itu di TikTok atau di mana kan ada. Dan orang-orang yang ikut menyebarkan ini juga harus hati-hati. Menurut saya jangan ikut-ikutan menyebarkan, karena Undang-Undang ITE kita nomor 19 tahun 2016 sebagai revisi dari Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 itu kan memang tidak membolehkan penyebaran ulang dari materi yang masuk dalam ranah pornografi. Jadi menurut saya gampanglah itu sebenarnya dicari. Segampang juga kita memastikan itu asli atau tidak. Maka saya tidak perlu lagi mundur ke belakang harus cari keasliannya atau tidak ya, karena sudah identik. Dan segera supaya orang bisa belajar dari kasus ini, tidak lagi mengulangi hal semacam ini di kemudian hari. Oke, Bang Roy, kan tadi Bang Roy kan bilang itu video 3 tahun yang lalu diduga ya Kak Ali memang. Itu kondisi umur RK tuh masih belia gitu ya. Lalu bagaimana dengan pelaku prianya ini Bang Roy? Justru itu yang saya maksudkan. Jadi makanya saya tidak mau terlalu berbahasa basi lagi. Saya menyampaikan clue ya, saya menyampaikan petunjuk bahwa ini terjadi beberapa tahun yang lalu itu supaya apa? Supaya satu, bisa kemudian dikejar siapa pelakunya, ya kan? Karena siapa pelakunya itu maksudnya adalah ya mungkin ya dalam tanda kutip ya siapa yang dekat dengan RK pada saat tahun itu kan bisa langsung kena kan gitu. Artinya orang yang kemudian ada, dan kalaupun bukan dia yang menyebarkan pertama kali ya, tapi kenapa itu bisa lepas dari kedua orang ini, RK dan pacarnya ya kan? Kenapa bisa lepas? Karena kalaupun yang mengajarkan tuh orang lain pasti ada lepas. Sama seperti kasus dulu, maaf harus saya sebut, kasus video Ariel Sutari dan Luna Maya dulu, itu yang menyebarkan adalah seorang engineer pertama kali
Tapi kenapa si sound engineer di Sangger Peter Pan waktu itu bisa kemudian menyebarkan? Kan ada orang yang mentransfer pertama kali dari komunikatornya Ariel waktu itu ke komputer yang ada di Sangger. Jadi kan artinya tetap bisa kena siapa yang nanti menyebarkan. Sama seperti ini. Ya, dalam kasus yang lain ya, kasus yang kemarin juga sempat ramai Giselle dan Nobu itu juga meskipun mungkin Giselle tidak bisa dikatakan orang yang paling bersalah, tapi ketika dia mengirimkan file itu kepada Nobu atau mereka berdua saling kirim dan itu taruh di cloud dan kemudian cloud itu ternyata bocor atau dibocorkan, ya akhirnya itu beredar. Sama seperti sekarang, ya apakah nanti peredarannya itu ada keterlibatan antara RK dan pacarnya ya pada saat itu atau orang lain ya. Jadi makanya saya bilang lebih baik RK karena masih mungkin usianya ya waktu itu dikatakan belum cukup dewasa, dia harus berani menjadi pelapor. Ini simpati saya kepada yang bersangkutan itu supaya membantu dia, supaya dia kemudian bisa segera menuntaskan kasus ini dan masyarakat juga belajar banyak, tidak ikut jadi penyebar ya, atau juga tidak menjudge bersalah terhadap orang yang mungkin ya memang tidak bisa dikatakan dia tidak salah, tetapi tidak bisa juga dikatakan dia benar 100% juga. Jadi supaya apa? Supaya kasus segera lah gitu. Jadi tidak harus berbasa-basi lagi. Tidak, Roy. Mungkin pesan untuk netizen yang suka kepo atau menyebarkan ulang video-video seperti ini. Ya, saya memang sangat prihatin ya. Kasus ini tersebar dan menjadi meledak gara-gara memang kemudian saling disebar ya gitu. Saya juga banyak melihat ini dikirimkan di antar grup WA, di berbagai WA grup, kemudian disebarkan juga di platform selain yang pertama di Twitter, itu juga disebarkan yang lain. Janganlah gitu. Satu, hargai perasaan yang bersangkutan. Saya harus mohon maaf, harus memastikan ini bukan untuk saya kemudian ikut menjudge saudari RK, bukan. Justru saya sebenarnya membantu dia untuk supaya apa? Dia segera kemudian melaporkan ini kepada yang bersangkutan. Kenapa itu bisa kemudian tersebar? Ya gitu. Sama sekali saya tidak membenarkan perilaku dia, ya gitu. Tapi menurut saya supaya kemudian cepat dan kepada teman-teman yang lain ya nggak usah, ya tadi dikatakan kepo atau bahkan ikut menjadi penyebar ya. Sudahlah, kasus macam ini kan sudah cukup banyak ya gitu. Atau bahkan orang mencari-cari, ada yang bilang ini nggak cuma 47 detik loh, ada yang 11 menit katanya gitu. Waduh, itu kan makin membuat orang dan banyak yang lucu-lucuan juga kan, banyak yang palsu juga akhirnya beredar dan malah nanti merugikan masyarakat. Ada yang kemudian ikut mencari-cari, dapat gambar isinya malah yang lain-lain, yang lucu-lucuan juga ada kan gitu sekarang gitu. Dan menurut saya udahlah, biarkan ini ditangani secara baik, tangani secara hukum juga ya. Yang salah tetap salah, dan menurut saya hati-hati untuk masyarakat yang mungkin menjadi penikmat teknologi ini. Teknologi itu sebenarnya digunakan untuk kebaikan. Jangan kemudian teknologi itu malah digunakan untuk menyebar kejahatan atau kebejatan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.